Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini beberapa hari nggak upload yo. Pekerja aku banyak banget, mau ngedit tuh kayak nggak sempet. Aku mau, bukan mau sih. Aku dapat pekerjaan seperti gini. Ini pekerjaan motor posban. Terus kondisinya sudah babuk ya. Babuk iki apa sih kalau bahasa Indonesianya? Jabuk. Jadi banyak cat yang sudah terkelupasan. Tapi ini warna, maaf, kondisinya catnya cat yang masih original. Kalau saya mati masih original. Terus pengenku main full pakai diton premium, maksudnya mulai dari epoxy sampai dengan biskuitnya. Pengen main cat warnanya dari diton premium. Kayaknya ada satu warna yang menurut aku agak asik untuk dimainkan ya. Terus warnanya ini unik, bintangnya juga bintang 2. Ini warnanya beda dengan warna-warna yang sebelumnya pernah saya coba. Jika mendapati pekerjaan seperti gini, aku langsung ambil inisiatif itu ambil amplas grade mungkin 360 dulu untuk media yang terdapat tonjolan, cekungan atau bekas sisa cat lamanya itu masih ada, supaya batasan warna antara media yang sudah terkupas dengan media yang masih ada catnya itu, kita bisa membuat perbatasan yang halus. Biasanya pakai amplas grade 360 dulu, atau kalau mungkin cekungannya agak dalam ya pakai 280 dulu, pakai amplas kayu yo bisa. Amplas kayu yang warna coklat semeter 5000 itu loh. Kemudian kita balan lagi dengan amplas grade 400. Nah, di amplas grade 400 nya ini kalau aku biasanya ini yang agak ku kenyangi, istilahnya diwaraki atau dibedah-bedahi aja pakai amplas grade 400 di keseluruhan media. Tujuannya supaya mengkaburkan atau menghilangi bekas baretan amplas di grade yang sebelumnya. Misalkan ada bekas sambungan yang kasar, tadi kita buat pakai amplas grade 360 supaya di grade 400 ini menghilangi bekas baret amplasan yang di sebelumnya. Kenapa seperti gini? Karena kalau misalkan kita nggak terlalu kenyang amplasnya, masih terdapat baretan meskipun sedikit pada sisa bekas baret amplas yang sebelumnya, tentunya ketika nanti di epoksi, meskipun kita epoksinya tebel ya, dia tetap masih bisa meninggalkan bekas baretan ketika sudah kondisi di base coat atau di clear coat dengan jeda waktu yang kita diamkan lama. Jadi meskipun kita diamkan agak lama, kalau bekas baretan amplasnya ini terlalu kasar, tetap akan ketinggalan. Jadi amplas 400 itu jadi idola untuk meratakan baret sebelum naik proses aplikasi epoksi. Untuk epoksi ini sengaja memang tak kenyangi atau tak tebali ya, supaya kita mendapatkan hasil yang mulus. Untuk teknik aplikasi epoksinya kemarin sudah saya bahas. Jadi dulu pada media yang terdapat sambungan cat atau media yang sudah terkupas catnya dan yang enggak ya, sambungannya itu kita tabur dulu, tinggal estafet bisa ngerjakan yang lainnya, atau tinggal kering, ditunggu kering bisa ngerjakan media yang lainnya, terus estafet sampai dengan menemukan ketebalan yang ideal. Diperkirakan nanti ketika di amplas grade 600 ketika mau naik warna merahnya, hasil permukaannya bisa mulus, jadi iso ngover perbatasan warnanya, sederhananya gitu. Seperti gini. Ini belum kering ya, karena kita mainnya main model dry coat atau tembakan kering. Nanti di tembakan kedua caranya seperti tadi spakbor, supaya mendapatkan partikel permukaan yang lurus seperti gini. Tembakan di layer yang kedua, misalkan ini media sudah kering ya dan aman, nggak terjadi keriting ya, sudah saya jelaskan lah. Kalau cat jabuk asal cat orisinil, nggak bekas clear 1K yang akrilik, tentunya gampang banget. Untuk layer kedua kita buat mepet seperti gini, tujuannya supaya permukaannya bisa mendapatkan droplet yang bagus. Jadi nanti kita sanding amplasnya sebelum naik base coat tidak terlalu capek. Ini sambil ngecek media-media yang bolong
media yang pori-porinya kurang kita tebali. Jadi nanti ketika aplikasi base coat kita tidak menemukan lagi permukaan-permukaan yang bolong seperti gini. Tapi kalau emang terlalu dalam, nanti di apa itu namanya, di pasta aja sudah aman. Kalau cuma media kecil seperti gini ya bolongnya nih. Seperti gini bolongnya, ini aman kalau kita pasta. Tapi dempul ya lebih baik, tapi kalau dempul kan ngeringnya tunggu lama lagi. Ketika kita mendapati pekerjaan dengan riwayat seperti gini, riwayatnya medianya antah berantah ya, misalkan grade amplas sudah benar, terus kemudian langsung kita timpa dengan epoksi PU 2K atau epoksi yang diaplikasikan dengan spray gun konvensional yang hardennya bening. Masalah yang sering saya jumpai adalah medianya ini kadang-kadang terjadi retak sawah ya. Retak sawah itu epoksinya seperti pecah-pecah gitu loh. Menurut dari pengalaman yang sudah saya jalani, itu prediksi saya adalah karena sifat epoksi PU yang cepat kering dan cat lamanya nggak kuat atau lumer kembali ketika mendapati atau tindihan dari epoksi yang membawa thinner ya, sehingga pengaruh dari thinner yang membuat catnya itu lumer kembali, sedangkan epoksi yang di atasnya atau yang menindih cat lamanya ini sudah kering, bawah lumer, sehingga ketika kita jemur akan timbul masalah retak sawah. Terus solusinya kalau sudah retak sawah seperti itu bagaimana ya? Mendingan dikupas. Jadi langkah amannya misalkan kita mendapati pekerjaan dengan riwayat yang nggak jelas seperti gini, kalau aku ya selain dikupas, alternatif lain adalah pakai epoksi satu komponen. Epoksi satu komponen itu seperti apa ya? Epoksi seperti halnya aerosol di tone premium ini. Atau mungkin juga bisa memakai epoksi yang jenis NC atau epoksi yang hardenernya warna kuning yang baunya nggak sedap, itu epoksi NC ya. Cukup pada media yang tadi, dan ya memang sengaja tak tahu bali supaya apa ya, supaya coba kita nanti langsung naik ke base coat ya. Jadi kita sanding tipis, hanya permukaannya saja, baru kita bisa naik base coat. Ini ada yang kurang sedikit, tapi sedikit aja. Wes seperti gini hasilnya. Kita tunggu esok hari baru kita bisa sanding. Aman, nggak ada yang keriting dan sebagainya. Kalau kita bisa aplikasi dry coat ya, model bertahap, nggak langsung basah, enggak, tetap main kering dulu baru main basah. Berikutnya setelah 1x24 jam media ini saya diamkan, besok kita cek misalkan ada beberapa bagian yang memang memerlukan proses aplikasi dempul ya, kita dempul. Berikutnya setelah aplikasi dempul ya, kita tembak lagi dengan epoksi untuk mengcover media dempulnya seperti di bahasan yang sebelumnya bagaimana fungsi epoksi itu. Selanjutnya setelah aplikasi epoksi di tahap yang kedua atau untuk menutup media yang terdapat dempul, baru kita sanding dengan amplas grade 600. Setelah itu baru bisa naik aplikasi warna atau base coat. Untuk warna yang di atasnya ini saya pakai 9480 V9480, bintangnya bintang 2, warnanya namanya Red Passion ya. Passionnya apa ya? Nggak paham aku. Apa mungkin racun? Ini warnanya warna yang merah yang menurut saya istimewa karena beda dengan warna merah yang sebelumnya sempat saya review. Makanya nggak salah kalau bintangnya 2, jadi harganya memang agak lumayan. Kalau saya amati kurang lebih seperti halnya warna merah motor keluaran baru ya. Dan ini sedikit info bagi teman-teman, warna-warna solid itu biasanya yang paling mahal memang warna merah, karena ya apa ya, memang mungkin bahannya mungkin susah mungkin ya. Tapi saya temui di brand apapun, cat aerosol maupun cat yang diaplikasikan dengan spray gun konvensional biasa, warna merah biasanya beda dengan harga warna lainnya. Nggak menutup kemungkinan mungkin ini alasan di tone premium ngasih bintang 2 pada warna Passion Red ini. Kalau saya amati seperti halnya motor Scoopy, Vario, cuman yang kita mainkan adalah pada
dasaran warnanya. Misalkan pengen cerah ya kita meski pakai warna putih dulu, jadi setelah epoksi aplikasi warna putih, atau mungkin warna pastel dulu, atau kalau mungkin mau mengakali pakai warna yang diaplikasikan dengan spray gun konvensional biasa, bisa kita timba dengan warna pink dulu, pink yang solid ya, baru kita aplikasikan warna passion red ini. Misalkan ini tips mencari iritnya dengan hasil warna yang maksimal. Jadi catatan terpentingnya adalah pengen cerah yo harus dasaran putih. Kalau dasarannya epoksi seperti gini, memang dia cenderung agak gelap dibanding dengan dasar yang warna putih. Oke, selanjutnya lanjut kepada proses clear coat. Karena ini medianya nggak saya rekam semua, yang saya mau bahas adalah bagaimana ketika kita mendapati media yang model saya seperti gini, clear coatnya seperti apa. Ini pertanyaan yang menarik. Saya hanya berbagi pengalaman berdasarkan pekerjaan yang sering saya alami ketika mendapati media seperti gini atau aplikasi clear coat pada sayap dalam seperti gini. Caranya kalau saya biasanya saya gantung, kemudian spray gun kita putar sampai mendapatkan hasil tembakan yang horizontal ya, atau mengenyamping. Terus trik untuk aplikasi tembaknya adalah tetap berurutan. Misalkan kita mulai dari sisi kanan, kita berurutan sampai dengan sisi kiri. Jadi jangan loncat-loncat. Loncat-loncat ini akan malah tambah resiko meleleh, karena kita posisi aplikasi clear coatnya sambil berdiri ya. Ulang terus sampai 2-3 kali asal kita konsisten, tidak loncat-loncat, titik A titik B titik A titik B, tentunya hasilnya selamat. Ketika mendapati media yang paling ujung atau yang paling di pojok ya, berarti pattern kita sempitkan, cuman trigger jangan ditarik full, cuman dicentul-centul aja, atau kayak mancing ikan mancing belut tuh ya, ditarik tekan, itu hanya pada bagian pojok. Tapi kalau di luar itu tetap trigger jangan ditarik, konsisten dan tetap berurutan. Triknya seperti itu. Ngene disyutingne kene. Oh ngene peteng. Ya iyalah, motornya apik kok. Usah dibanding ngene. Nah, dadi ngene. Nah, jadi begini. Saya pedal. Dan untuk hasil warnanya seperti gini, ini memang saya clear coat 2 komponen. Kamera saya nggak connect. Nah, hasilnya seperti gini, tapi kalau di bawah sinar matahari itu terlihat oranye ya. Mirip seperti halnya motor-motor yang keluaran baru, Red Passion 9480. Oke, sekian dari saya. Minta maaf videonya nggak bisa full. Mudah-mudahan sedikit video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.